Selamat malam teman-teman semua. Hari ini saya akan membahas tentang Marvel versus DC Comics yang sedang rame banget dibahas ini. Gila. Ah, pembahasan yang tidak ada habis-habisnya, Bro. Di mana penggemar DC dan Marvel akan bertarung, mereka akan mencari lapangan yang terbuka terus mereka akan saling pukul satu sama lain kan. Gitu nggak? Iya, yang satu pakai baju Superman, yang satu pakai baju Iron Man. Tapi baju Iron Man-nya yang besi, jadi dipukulnya agak sakit gitu sih. Enggak ya, itu nggak mungkin seperti itu. Ya mungkin komunitas yang lain seperti itu, tapi kita tidak akan ngebahas komunitas yang lain, kita akan ngebahas DC dan Marvel yang sangat wow 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 sekali minggu ini men, gila. Tapi, karena yang rilis Superman duluan, kita akan ngebahas Superman dulu dengan banyak intrik-intrik. Wuh, pokoknya mantap sekali, Bro. Kita mulai dengan, asal mulanya dulu kali ya. Jadi, awal mulanya adalah DC itu performanya terus menurun dari tahun ke tahun, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena film-film mereka banyak yang ngeflop. Flop tuh tidak berhasil penjualannya lah ya. Mungkin pertama ada Aquaman, ini film yang agak kurang ya bagi gue ya. Pertama Aquaman, yang kedua yang The Lost Kingdom. Bagi menurut menurut lo yang pengen tahu, bagi lo yang ingin tahu pendapat gue tentang Aquaman, Aquaman itu ceritanya agak berantakan. Jadi, misalkan nih ceritanya awalnya bahagia, terus nanti sedih. Jadi tuh kayak, eh, cepet banget gitu cuy. Jadi, ini di Aquaman ya, misalkan, awal ceritanya lurus, terus nanti tiba-tiba naik gitu. Naik tuh kayak ada intrik, ada penyerangan, terus tiba-tiba turun, sedih ada yang meninggal gitu. Terus, naik lagi gara-gara ikannya nggak bisa bernapas di darat, terus turun lagi karena ikannya akhirnya masuk ke air. Jadi kayak, what? Gak ada fasenya Bro, gue bingung anjir. Terus ada kayak lawak-lawakannya, padahal gue tuh pengen yang serius gitu men, gak ada bercandaannya. Kayak lari Naruto apa segala macam gitu, emang Aquaman tuh agak kurang sekali, Bro. Selanjutnya ada mungkin Wonder Woman ya, itu Wonder Woman yang kedua ya, itu 19 berapa sih, 1987 apa. Ceritanya tuh saat berapa tahun setelah kejadian yang Wonder Woman ya, itu ceritanya agak kurang deh. Dia kan pakai armor yang besi itu ya, tapi nggak dipakai buat berantem gitu, cuma dipakai buat terbang doang gitu. Kalau kalau buat terbang doang Superman juga bisa, Bro. Ya emang nggak, aktornya juga waktu itu bermasalah sih, karena kan dia orang orang user E kan, jadi tidak bisa. Habis itu dari DC ada Shazam yang Fury of God. Shazam yang pertama menurut gue bagus, ceritanya menarik karena menceritakan awal mulanya dia ya. Tapi lama-kelamaan cukup aneh juga ceritanya, jadi agak kurang juga penulisannya. Oh men, menurut gue di situ kemudian ada, Black Adam yang pemerannya The Rock. Nggak tahu men kenapa ekspresi The Rock selalu sama terus ya di setiap film ya. Dan di ending dari Black Adam, mereka munculkan Henry Cavill, yaitu Superman dari Man of Steel, Justice League, dan Batman versus Superman. Itu Batman versus Superman juga ceritanya berantakan, Bro. Nanti kita ngebahas Batman versus Superman ya. Tapi Black Adam itu juga ceritanya agak kurang ya. Dokter dokter siapa namanya itu dokternya? Yang Dokter Strange-nya DC lah, gue lupa namanya apaan. Dia mati begitu saja padahal dia OP, Bro, aja. Masa tiba-tiba kalah. Lagian solo lawan everybody, agak kurang aja. Walau sebenarnya tuh, Black Adam tuh serunya dia karena banyak intrik-intrik kayak gitu, Pak. Banyak kayak berantem-berantemnya gitu, berantem-berantemnya nggak ada akhirnya, Pak. Karena kan Black Adam nih ceritanya kan dia diserang terus kan, dia diburu terus sama si Justice Society. Akhirnya DC terus, menurun ya gara-gara Zack Snyder juga. Dia bikin
Man of Steel, menurut gue Man of Steel lumayan seru itu. Habis itu ada Batman versus Superman yang ceritanya agak konyol menurut gue. Batman yang tidak punya kekuatan apapun mencoba melawan Superman yang level dewa gitu. Level di mana vision-nya aja bisa memanaskan apa saja, bro. Dan bisa jadi tenang, bisa jadi damai gara-gara nama maknya sama. Cuman gara-gara, tunggu dulu, Martha, kenapa lu sebut Martha? Itu ibu dia. So what? Gue paham, dia pengen kayak balas budi gitu lah ya, atau kayak pengen menyelamatkan ibunya dia gitu karena namanya sama. Terus kenapa gitu? Atau enggak Fulan gitu nama ibunya Fulan gitu misalkan. Terus nggak diselamatin gitu sih Fulan. Aneh cuy, emang pembuatan cerita. Terus ada adegan gitu ya. Pengadilannya kan meledak nih. Terus orang-orang pada bilang, Superman gak nyelamatin semua orang. Lah emang dia expect ada ledakan itu apa? Emang kecepatan dia sekuat itu? Tapi emang gue tahu sih pokoknya ceritanya ke arah mana. Ke arah Superman bakal jadi jahat. Karena apa? Level dewanya Superman itu harusnya dia jahat. Kalau baik, si sutradaranya bingung, ini ceritanya mau digimanain lagi, cuma nyelamatin orang doang, bosen gitu. Habis itu Justice League menurut gua agak kurang juga, tapi Justice League yang Snyder Cut itu boleh lah ceritanya. Nah, menyeritain karakternya kan lebih diperdalam lagi. Oke, bagus ya. Dipecat karena sutradaranya dipecat, tidak ada lagi deh. Nggak lanjut Justice League ya. Setelah itu ada lagi Suicide Squad masih bagus. Menurut gua bagus karena kan James Gunn yang bikin. Habis itu ada Peacemaker juga. Cukup bagus. Pokoknya di situ sutradara yang try hard untuk biar bagus gitu. Tapi ya tidak berkata lain, makanya orang-orang sudah mulai skeptis dengan DC, tapi kemunculan The Batman itu bikin orang-orang jadi hope lagi lah sama DC lah ya. Dan bosnya diganti di James Gunn menurut gua karena dia dari Marvel ya, jadi cukup oke, bagus karena dia bikin Guardians of the Galaxy men. Itulah. Nah, kemunculan Superman yang baru ini, Superman 2025 gue sebut, ada intrik baru pak, yaitu penggemar Snyderverse, yaitu penggemarnya Superman versus Batman, terus Justice League. The Flash jelek pak, nggak suka gue The Flash, aktornya aja gue nggak suka. Terus Man of Steel ya itu pokoknya yang disutradarai sama Zack Snyder. Fansnya ingin mereview bom Superman pak, karena mereka tidak rela sutradara mereka diganti, padahal ceritanya kurang. Mereka tuh kayak merasa, wah nih Justice League yang Snyderverse nih bakal Snyder Cut nih bakal bagus nih. Padahal mah ya menurut gue ceritanya bagus ya, tapi 4 jam sih, gue agak ngantuk juga 4 jam ya nonton. Tapi gimana menurut lo, Superman nanti akan seperti apa? Menurut gue sih akan berhasil. Tapi lihat di reviewnya nih cukup berhasil bro. Ya win-win for DC. Nah selanjutnya gue bakal ngebahas Marvel pak. Nah Marvel Cinematic Universe akan mulai dari mana? Oke, tadi kepotong gara-gara ada suara masjid. Tadi ada azan, istirahat bentar, sholat dulu. Jadi kita akan ngebahas lagi apa tadi? Marvel akan kita bahas dari mana ya? Gue tuh sebenarnya penggemar Marvel dari Iron Man, dari Hulk di Global TV aja saya nonton. Di situ ada Captain America, Thor,
Thor yang keempat jelek, Pak. Love and Thunder itu banyak sekali aktor mahal, Pak, itu keren banget ya, Christian Bale ada, itu dia pemenang Oscar loh. Dia pernah menang Oscar? Dia pernah menang penghargaan. Dia emang luar biasa, keren. Masuk nominasi dia. Tapi di Love and Thunder dia malah mati begitu saja. Kalah begitu saja. Dan apa ya? Ini gue spoiler dikit ya. Gak peduli gue, lu nggak usah nonton. Tapi menurut gue emang film itu kurang. Filmnya banyak bercanda banget. Banyak banget bercanda, Pak. Itu yang gue nggak suka dari film superhero tuh banyak. Gue tuh kayak ngerasa dia nge-get banget anak kecil. Di kawan nyamuk. Nah, di Love and Thunder, Pak, si Kristen Bell ini dia kan God Butcher ya sebutannya, pembunuh dewa gitu. Tapi pas ketemu si Thor malah cuma cengengesan doang. Apa cok? Gue malah kesel banget. Kok kayak kita akan bertemu lagi. Ngapa nggak lu bunuh sekarang aja cok? Kalau mau nyerang psikisnya juga gak ada apa-apaan bro. Tanya aneh banget anjir. Apa ya? Habis itu ada pokoknya setelah Endgame tuh film-film Marvel agak why sih menurut gue ya. Menurut gue Marvel Studio itu dia mendesain ceritanya emang untuk ke arah Endgame. Jadi kayak mereka tuh udah ngeplan men dari Iron Man pertama sampai Endgame itu mereka sudah ngeplan. Habis itu setelah Endgame, nah itu mereka bebas gitu, terserah mau ngapain aja gitu, mau ada multiverse lah, mau ada siapa, mau ada Batman kayak bodo amat gitu kan. Jadi kayak mereka sebebas-bebasnya aja. Dan jadi berpihak sama yang lain gitu Pak. Sony juga ikut-ikutan. Sony bikin universe mereka sendiri yaitu Spider-Verse. Oke, Spider-Man yang Into Spider-Verse bagus yang animasi, tapi yang lainnya kurang. Ada Kraven the Hunter, ada Morpheus, ada Madam Web, ada Venom. Venom yang pertama menurut gue bagus, ceritanya bagus. Ceritain si awal mula Venom oke lah ceritanya. Yang kedua udah mulai nih kerasa nih agak aneh nih. Yang ketiga itu gue sangat kecewa sekali Pak. Penjahat yang sangat OP nih, yang bisa ngebunuh Sentinel Pak. Knull itu OP banget Pak, dia kan yang bikin Venom udah OP, dia yang bikin cuy. Malah cuma dikasih lihat dikit terus cuma ngeliat dia lagi duduk ini kayak rencana aku hampir selesai. Ya rencana lu bakal terlaksana aja. Iya. Lisensinya sudah habis. Di Sony tuh sebenarnya tuh kayak pengen, sayang banget tuh lisensinya nggak gue pakai keburu habis. Ya udah gue kasih aja ke sutradara random gitu kayak, lu mau bikin film tentang Spider-Verse gitu nggak? Oh ya boleh. Tapi gue nggak mau ngasih Tom Holland terlalu mahal. Saya tidak mau. Yang lain aja. Madam Web juga jadi jelek. Gue nonton Madam Web ceritanya tuh agak gimana ya, agak aneh tentang time travel gitu kan, kayak orang ke bawah mimpi, aku akan dibunuh di masa depan gitu, tuh dibunuhnya sekarang. Aduh udah mendingan gue males. Terus ada kayak Uncle Ben masih muda lah ya, sedikit lah ya. Terus juga menurut gue ya cerita dari Spider-Man yang Tom Holland sih enjoyable, tapi ya, menurut gue masih dikata biasa. Ya men, konflik dari Spider-Man tuh bermula cuma gara-gara dia nih ngomong mulu gitu pas si Doctor Strange lagi spell magicnya dia tuh kayak setet, jangan lupa ini, jangan lupa itu. Jadi gagal gitu magic ya kan. Apa sih gitu konflik dari sebuah film cuma gara-gara itu. Oke, mungkin tiba-tiba kayak ada entitas lain gitu ternyata yang bikin hal itu terjadi. Tapi kan kelihatannya dari awal kan dia ya yang bermasalah. Teriak gue anjir. Gue nonton waktu itu Spider-Man juga di paling depan banget, coy, leher gue sakit aja gini gue. Tapi ya gue enjoy sama Spider-Man karena kemunculan Spider-Man yang lama-lamanya ya, Andrew Garfield dan Tobey Maguire itu the best. Mantap.
Nah selanjutnya Marvel itu dia bikin 2025 ada Captain America Brave New World. Itu ceritanya juga agak aneh karena dia kan pengen ngebahas tentang monster apa si Sentinel raksasa di tengah laut itu tapi tidak diceritakan gitu, cuma di situ-situ doang. Terus si presidennya si Ross yang bakal jadi Red Hulk, dia cuma 10 menit doang, 15 menit malah. 15 menit seinget gua. Abis itu dikalahinnya dengan apa? Dengan ceramah, Bro. Ceramah no jutsu itu the best, Bro. Ceramah no jutsu tuh kamu kamu itu orang baik. Kamu tuh nggak jahat. Jadi baik. Terus kata si Red Hulk, ya juga ya. Aku orang baik gitu. Terus dia kembali jadi normal gitu. Habis itu Thunderbolt juga flop. Menurut gue ceritanya menarik, tapi ya bagi gue sih kebanyakan ngobrol dan pengenalan karakternya kurang. Bagi mereka yang nggak kenal nih orang-orang siapa nih akan bingung dan ya kebanyakan ngobrol sih bagi gue kebanyakan ngobrol. Gue pengen kebanyakan action, pengen mereka terus bertarung. Dan Taskmaster mati di awal itu sangat 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 amat disayangkan. Mungkin bisa dibunuh di tengah film atau di akhir biar lebih heroik gitu, Pak. Karena kan ceritanya mereka penjahat yang ingin menebuskan dosa mereka kan, pengen jadi baik. Kalau di komik kan di komik tuh mereka tim penjahat yang dikumpulkan program pemerintah bahwa penjahat super yang ingin masa tahanannya dikurangi harus mengikuti program Thunderbolt. Thunderbolt dari nama yaitu Thunderbolt Ross, si presidennya, si General Red Hulk lah yang lu tahu. Nah, di leher mereka terdapat bom. Jadi kalau mereka ya rebel pengen kabur, ledak. Tamat cerita. Mungkin Marvel tidak ingin ceritanya sama seperti Suicide Squad. Tapi justru menurut gue malah menarik kalau sama kayak hampir mirip kayak Suicide Squad. Jadi kita punya Suicide Squad versi kita gitu. Tiba-tiba mereka dijadiin The New Avenger, mereka jadi Avengers yang baru, Pak. Tapi gue yakin ceritanya bakal ke arah komik Avengers, Dark Avengers di komik. Itu Norman Osborn, Green Goblin, dia jadi presiden dan dia menciptakan Avengers baru, Pak. Avengers yang barunya isinya penjahat semua, cuy. Isinya ada Venom, ada Bullseye dia jadi Hawkeye, terus Iron Man-nya juga gue lupa sih yang jadi Iron Man itu siapa. Dia sendiri yang pakai baju Iron Man. Terus pokoknya tuh dia pengen bikin superhero dia sendiri dengan penjahat semua, Pak, di dalamnya, Pak. Jadi biar dia bisa atur. Wolverine-nya si Deacon, anaknya Wolverine yang dendam sama bapaknya. Ada Sentry yang jiwanya juga nggak bener. Sentry tuh si Bob ya yang di Thunderbolt juga ada, dia diperkenalkan di sini. Kayak itu menurut gua apa ya? Ini film bisa lebih baik lagi, Pak. Bisa lebih keren lagi gitu. Gua tuh pengen hal yang keren gitu, yang berantem aja gitu. Full berantem gitu, bro. Gua nggak peduli sampai bumi terbelah juga. Selama itu keren di mereka, misalkan si penjahatnya kelempar ke bulan gitu, gue juga nggak peduli, Pak. Yang keren gitu, kayak wow gitu. Setelah itu transisi ke Fantastic Four. Oh ya, Thunderbolt flop ya. Banyak orang yang nggak balik modal, balik modal sih tapi nggak profit gitu. Selanjutnya kita akan ke Fantastic Four. Fantastic Four the first step, gue bakal nyebutinnya Fantastic Four 2025 ya. Karena Fantastic Four ternyata line up-nya cukup panjang. First step ini yang aktor baru, semua baru. Pedro Pascal menjadi Mr. Fantastic, Vanessa Kirby jadi Susan Storm. Susan Storm. Terus Johnny Storm, gue lupa nama aktornya siapa. The Thing juga aktor yang gue tahu juga, dia di series The Bear. Terus Pedro Pascal dia di The Last of Us. Habis itu Vanessa Kirby dia di Mission Impossible ada dia. Menarik lah ya, aktornya mahal, banyak. Actingnya juga bagus. Gue sih berharap film ini akan berhasil karena Fantastic Four yang sebelumnya itu gagal, Pak. Fantastic Four yang lu tau gak sih yang meme-nya tuh banyak banget yang kita harus menamai grup kita apa ya gitu. Terus kata si Batu nih, si The Thing, dia bilang
menurut gue grup ini fantastic. This is fantastic. Terus kata si Mr. Fantastic-nya si Rich Richards, dia bilang, say that again gitu. Coba lu bilang lagi gitu. Aneh men. Mereka tuh kayak menyebutkan diri mereka sendiri kayak, lu gue sebut sebagai The Thing gitu. Saya akan menyebut saya Human Torch. Nah, bodo amat. Ya pokoknya gue berharap film ini akan berhasil ya, gak flop, gak meledak. Ya gue sih pengen meledak gitu yang orang-orang pada tahu, karena ini akan jadi jembatan ke fase 6 yaitu Avengers Doomsday. Jadi gue yakin Avengers yang ini film ini akan meluruskan dari seperti Iron Man ke Endgame, Pak. Dan gue berharap ada Spider-Man nanti. Avengers Doomsday menceritakan, menurut gue ya, nanti ceritanya bakal Avengers versus X-Men. Itu seru banget komiknya. Jadi ya gue sangat berharap please berhasil, jangan flop, karena saya suka Marvel dari dulu. Dan gue juga sudah mulai berpikir mungkin gue harus done dengan Marvel. Tonton yang menurut gue menarik aja, kayak Daredevil Born Again, itu seru banget. Pokoknya Daredevil series dan Punisher itu kesukaan gue banget. Itu dua hero yang favorit gue. Gue berharap ada Ghost Rider. Ada Deadpool ya waktu itu ya. Deadpool masuk MCU. Deadpool ceritanya jelek, Pak. Bagi gue ceritanya jelek kan. Gue nggak inget men ceritanya apa. Kayak fan service parah bro. Tapi kayaknya saya tidak peduli karena fan service, dan saya suka Wolverine, saya suka Logan. Logan tuh the best film menurut gue. Sedikit ngebahas Logan menurut gue itu adalah film superhero yang gue pengenkan. Gore, gak peduli dia itu pahlawan super atau bukan, yang penting dia menyelamatkan orang, ngebunuh, cuy, gila itu. Kayak apa ya, kayak John Wick men. Dia kayak superhero pensiun yang udah gak peduli lagi dengan dunia, tapi dia harus kembali lagi ke dunia itu. Jadi ya saya sih berharap Marvel akan bangkit, apakah DC akan bangkit. Jadi tulis di kolom komentar apa yang akan bangkit, apa yang akan jatuh, apa yang jadi favorit kalian. Apa menurut kalian Superman akan bagus, apakah Superman itu akan flop. Dari reviewnya sih bagus ya, ini kan baru rilisnya. Apakah Marvel apakah Fantastic Four akan jadi lebih bagus gitu. Jadi terima kasih banyak yang sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Nama gue Raya, dan mantap.